Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir mengapa dalam Islam ada begitu banyak mazhab dan aliran pemikiran? Secara bahasa, mazhab berarti tempat pergi atau pendapat. Sementara secara istilah, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dan bahkan dianggap sebagai rahmat dalam Islam. Seperti yang difirmankan dalam surat Hud ayat 118 sampai dengan 119. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia satu umat saja. Tetapi mereka senantiasa berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Artinya, perbedaan itu bagian dari rahmat, asal kita tetap berpegangan pada kebenaran dan saling menghormati. Macam-macam mazhab. 1. Mazhab Hanafi, dipelopori oleh Abu Hanifah dari Kufah. Mazhab ini menekankan fleksibilitas dan mengandalkan berbagai sumber, termasuk istihsan dan adat masyarakat. 2. Mazhab Maliki, yang dibangun oleh Malik bin Anas di Madinah, sangat mengutamakan amalan penduduk Madinah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian baru Qiyas dan Masolih Mursalah. 3. Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i, memadukan metode Hanafi dan Maliki dan dikenal sangat hati-hati dalam menetapkan hukum. Dengan urutan sumber hukum yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', perkataan sahabat, Qiyas, dan Istisab. 4. Mazhab Hambali, yang diajarkan oleh Ahmad bin Hanbal, mengedepankan penggunaan nas, yaitu teks Al-Quran dan hadis, yang kuat dan hanya menggunakan qiyas apabila tidak ada dalil yang tegas. Ia juga menggunakan hadis dhaif dalam penetapan hukum. 5. Mazhab Jafari, yang diasosiasikan dengan Imam Ja'far as-Shadiq, merupakan mazhab yang berkembang di kalangan Syiah dan memiliki keunikan seperti menghalalkan nikah mut'ah dan adanya pajak khums. Mazhab ini berdasar pada ajaran Ahlul Bait dan sangat menghargai peran para imam dalam penafsiran hukum. Macam-macam aliran pemikiran Islam. Yang pertama, Jabariyah. Jabariyah mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah tanpa adanya kebebasan manusia. Yang kedua, Qadariyah. Qadariyah menekankan kuasa manusia dalam menentukan nasib dan perbuatannya dengan sedikit campur tangan dari Allah. Yang ketiga, Mu'tazilah menegaskan bahwa akal sebagai sumber pengetahuan benar dan salah, memandang dosa besar membuat seseorang bukan mukmin. Yang keempat, yaitu Khawarij, dikenal ketat dalam penegakan hukum, menganggap iman dan amal tidak terpisahkan, dan menolak khilafah warisan. Yang kelima, Murji'ah, menganjurkan menunda penilaian dosa besar untuk diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang keenam, Asy'ariyah, yaitu reaksi terhadap Mu'tazilah, mengambil posisi tengah antara Jabariyah dan Qadariyah, menegaskan posisi Tuhan dan kebebasan manusia dalam konsep. Yang ketujuh, yaitu Salafiyah, berfokus pada kembali kepada murni ajaran Islam para generasi awal tanpa takwil berlebihan terhadap teks suci. Yang kedelapan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan istilah yang meliputi sebagian besar umat Islam Sunni dengan kepercayaan kepada ajaran Asy'ariyah dan mazhab fikih utama. Yang kesembilan, yaitu Syiah Itsna Asy'ariyah atau mazhab Syiah Ja'fari, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Ahlul Bait dan memiliki pandangan teologis dan fikih yang berbeda dalam beberapa hal dengan aliran Sunni. Perbedaan mazhab fikih dan aliran pemikiran Islam terletak pada fokus dan metodologi mereka. Mazhab fikih berbeda dalam pendekatan mereka menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber utama. Sedangkan aliran pemikiran Islam berbeda dengan konsep tentang kebebasan manusia, iman, sifat Allah, dan takdir.
Saudaraku, jangan takut berbeda dalam memahami Islam, asalkan landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Karena di balik perbedaan mazhab dan pemikiran itu, ada satu tujuan yang sama, yaitu mencari ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.